Cek tes mic.
Oke, yang masih belum aktifkan video, silakan diaktifkan. Kita akan memulaikan pembelajaran kita saat ini. Tapi sebelum itu, saya mau ucapkan selamat pagi buat kita semua. Dan karena kita baru-baru saja melewati kemerdekaan Republik Indonesia, mari orang sama-sama katakan merdeka. Ya, jadi ini di sebelah kiri ini yang bisa dilihat, yang bisa kedengaran servis suara boleh lambaikan tangan. Oh boleh. Oke. Jadi minggu sebelumnya, di minggu yang lalu, karena berhubung lagi bersih-bersih sekolah, jadi cuma kasih gambaran. Yang buka link, yang lihat tentang ini sistem bilangan, pasti ada gambaran seperti apa. Sama seperti yang minggu lalu juga, bahwa di pertemuan ini Tora akan masuk ke sistem bilangan komputer. Ini hal dasar yang menggambarkan tentang bilangan yang ada di komputer. Karena komputer juga itu adalah bahasa mesin, jadi dia juga mengenal dengan huruf dan angka. Oke, kita masuk ke materi yang ada. Jadi di sistem bilangan yang banyak digunakan manusia adalah bilangan desimal, angka 1 sampai 10. Itu yang terang tahu, toh. 1, 2 itu desimal. Nah, jadi pembelajaran ini juga berhubungan juga hampir sama dengan matematika teknik. Jadi seperti apa sih bilangan itu? Jadi ini salah satu contoh bilangan desimal. Nanti ada bilangan oktal, bilangan biner, ada bilangan heksadesimal. Baru poin berikut, logika komputer diwakili oleh bentuk elemen dua keadaan. Two state element, yaitu on dan off. Nah, jadi itu. Komputer cuma tahu menyala, mati. Dia tidak mengenai yang lain. Nah, ada yang setengah-setengah. Nah, ada yang antara hidup dan mati. Jadi yang jelas dia cuma tahu menyala atau mati. Kalau mati lampu langsung mati semua, begitu. Baru poin ketiga, konsep inilah yang dipakai dalam sistem bilangan biner, yang hanya menggunakan dua macam nilai untuk mewakili besaran nilai. Dan yang poin keempat, sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis. Oke, jadi seperti itu sistem bilangan, gambaran singkat. Kalaupun kurang terbaca yang di tampilan ini, nanti bisa dengar dari suara, saya juga akan apa yang di sini juga saya akan bilang. Nah, ini yang sama seperti tadi yang saya bilang, bahwa di dalam sistem bilangan itu ada 4 hal. Desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Kalau desimal basisnya 10, jadi angkanya cuma 1, 2, 3, 4, 5, nah, bukan dari 1, dari 0. Semua dari 0. 0, tidak ada yang 10. Dia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu tuh desimal. Kalau
basis 2 dari 0. Jadi semua mulai dari angka 0. Basis 8 bukan berarti dia sampai angka 8, tapi dia cuma sampai angka 7. Dimulai dengan angka 0. Nah, kalau heksadesimal, dia angka terakhir itu bukan memakai 11, 10, tapi dia sudah pakai huruf. Jadi cuma sampai 9, habis itu A, B, C, D, E, dan F. Nah, itu. Nanti sebentar, mungkin bisa, kalau orang pertemuan ini cukup, karena memang cuma sekitar 30 atau 45 menit orang pertemuan ini, jadi sangat singkat. Jadi selain ada pertemuan seperti ini, pertemuan materi seperti ini, bisa juga belajar secara mandiri lewat link yang Sarso pernah kirim di Class Story, itu bisa dilihat di situ. Oke, jadi kesimpulannya dalam sistem bilangan itu ada empat jenis. Mengetahui baik bahwa ada desimal, biner, oktal, heksadesimal, dan basis-basisnya seperti ini. Kita masuk ke pertama, itu desimal. Ini bisa dicatat karena biasanya kalau mata pelajaran selesai pertemuan ini, nanti ada di kelas Tojo, akan buat portofolio bahwa kalian juga menuliskan apa catatan yang kalian dapat di hari ini. Oke, desimal basis 10. Desimal adalah sistem bilangan yang paling digunakan sehari-hari. Itu yang terang tahu, bilangan desimal. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10, yang menggunakan angka 10, macam simbol bilangan itu, nah ini, yang saya bilang tadi. Semua itu berawal dari angka 0. 0 itu merupakan sebuah nilai dalam sebuah sistem, dalam sebuah komputer. Jadi ada yang 0 itu sudah tidak terpakai. 0 itu tidak ada arti itu. Tapi kalau dalam sebuah sistem komputer, 0 itu memiliki arti yang baik. Sistem bilangan desimal dapat berupa integer desimal dan dapat juga berupa pecahan desimal. Jadi ini cuma sedikit gambaran supaya nanti ketika, karena di sini ada perhitungan-perhitungan, baru ada konversi dari bilangan ke biner, dari biner ke desimal, dan seterusnya. Nah, notasinya, rumusnya seperti ini. Sigma N X 10 pangkat A. Jadi, DP rumus ini. Sigma N X 10 pangkat A. Nah, jadi, N itu adalah angka-angka dari desimal. 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan 10 pangkat A adalah jumlah basis. Dan pangkat A ini adalah yang ini. A sama dengan titik-titik, min 3, min 2, min 1, 0, dan seterusnya. Jadi itu A itu adalah yang semua angka dari minus sampai plus. Bilangan bulat yang menyatakan posisi relatif N terhadap koma dan satuan. Nah, jadi gambaran desimal seperti itu. Nah, ini contohnya. Dia kasih contoh. Ini misalnya kita akan cari desimal dari 325. Nah, jadi angka 3 ini itu N-nya. Yang pernah kembali lagi sini. Jadi N itu adalah jumlah dari angka desimal 0 sampai 9. N, ini rumus dari basis desimal. Jadi N kali 10 pangkat A. Nah, jadi N-nya 3, jadi 325. Jadi semua dieja satu-satu. Bukan berarti 325 satu kali. Pangkat 10. Nah, pangkat 10 ini adalah pengkodean bahwa orang menggunakan basis dari desimal. Jadi 3 kali 10 pangkat 2
3 kali 10 pangkat 1, 3 kali 5 kali 10 pangkat 0. Jadi semakin lama, semakin berapa banyak DP jumlah desimal ini, jadi dia mulai dari angka yang paling besar, pangkatnya. Pangkat 2, pangkat 3, pangkat 1, dan pangkat 0. Jadi seperti itu. Nah, baru setelah dapat DP hasil ini, baru dijumlahkan di bawah. 3 kali 10 pangkat 2, seperti apa? Nah, ini ada contoh lagi di bawah. Ada yang memakai contoh seperti ini, 0, jadi sebentar, kalaupun ada soal-soal, dan bisa jadi ada soal-soal tugas yang kalian akan buat, tapi bukan angka-angka seperti ini. Mungkin angka yang lain sebagai soal latihan, boleh coba-coba di rumah. Karena mata pelajaran ini, waktu kuliah memang dapat mata pelajaran ini. Dan mata pelajaran ini agak asik-asik sendiri. Di paper itu kan agak sebenarnya gampang dibandingkan matematika yang agak rumit. Nah, jadi kalau dia menggunakan 0, misalnya ada soal muncul kemarin 0,61 pangkat 10. Jadi sama seperti itu. Jadi 0 itu tetap dihitung di dalamnya. 0 kali 10 pangkat 0, baru 6 kali 10 pangkat 1, baru 1 min 1 dan 1 kali 10 min 2. Jadi seperti itu. Jadi sama dengan 10 kali 10 pangkat 1 tambah 1 kali 10 pangkat min 2. Ini cuma contoh-contoh. Ini cuma contoh. Demikian juga di bawah seperti itu. Gambarannya seperti ini, penjumlahan dari bilangan desimal itu sendiri. Itu yang pertama. Yang terbaik ini kalau boleh dicatat sebagai gambaran ketika nanti ada satu soal, DP cara penjumlahannya seperti ini. Nanti ini dijumlah 3 kali 10 berapa, seterusnya. Pangkat 2, 10 pangkat 2 berapa? 10 kali 10. 10 kali 10 kali cuma 1, no? Terus 10 0. Oke, berikut yang kedua. Yang kedua adalah biner. Kalau tadi desimal itu pecahan dari 0 sampai 9, kalau biner berarti dari 0, karena cuma 2. Kalau tadi kan udah 10, kalau ini cuma 2. Jadi dari 0, berarti cuma sampai 1. Cuma 0 dan 1. Ini sistem biner. Nah, dalam sistem biner, basis 2. Mempunyai simbol angka numerik sebanyak 2 buah simbol, yaitu 0 dan 1. Santai sebelah. Nilai suatu bilangan berbasis 2 dalam basis min 10 dapat dinyatakan sebagai seperti ini. Ini rumusnya. DP beda yang tadi, cuma beda di sini. DP rumus semua sama, cuma beda DP basis apa yang digunakan. Kalau tadi kan sigma dalam buka kurung n kali 10 pangkat A. Kalau ini pangkat 2. 2 pangkat A. Jadi sigma n kali 2 pangkat A. Itu rumusnya. Hal-hal seperti ini sebenarnya semua sama. Cuma bedanya di berapa bilangan yang dipakai. Kalau biner dipakai cuma 2. Nah, dan N-nya hanya mengenal adalah 0 dan 1. Dan A sama dengan tadi. Jadi sama bilangan bulat dalam desimal yang menyatakan posisi relatif N terhadap koma atau satuan. Nah, jadi seperti itu. Kalaupun lihat link yang pernah kirim di kelas 7, itu mungkin sudah penggambaran. Yang benar seperti inilah dia. Oke, berikut. Ini contohnya. Contoh dari bilangan biner. Jadi dia ada yang lain-lain. Jadi ada angka 2 di sini. Jadi cuma misalnya, coba carilah
1101. 1101 itu berapa? Itu nanti ada tabel kebenarannya. Itu nanti mungkin akan dijelaskan sebentar. Tabel kebenarannya. Nanti akan mudah ya. 1101 itu berapa? Dan seterusnya. Dan itu tidak akan masalah. Namanya tabel kebenaran. Nah, jadi 1101 ini DP2 ini DP basis dari biner. Jadi 1 kali ini n kali 2 pangkat 3. Karena ini ada 4 digit. Jadi dia pakai pangkat 3. Dan seterusnya, lebih lama lebih turun pangkat 2. Oh, ini salah ini. Oh ya betul. Jadi 0. Sebenarnya dia ada 1 di sini. 2 pangkat 1. Karena kenapa di sini tidak dicantumkan nolnya? Karena 0 kali semua yang dikalikan 0 tetap 0. Gitu? Jadi dia tidak cantumkan. Sebenarnya di sini ada 0 kali 2 pangkat 1. Tapi sudah tidak dikasih di sini. Karena yang jelas, semua yang dikalikan 0 itu tetap 0. Jadi, nggak ada yang mau apapun itu, semua yang dikalikan 0 tetap 0. Nggak ada bisa jadi angka. Atau satu bilangan. Jadi, dia langsung lompat saja. Karena itu kan di tengahnya adalah 0. Ya, seperti itu. Ini jumlah. Nah, jadi 1 kali 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Nah, seperti itu. Nah, supaya cara berhitung lebih cepat, kalau kalian pernah lihat kapasitas sebuah, misalnya hard disk, atau ada kan 128, 256, 512, 10 2 ampa, 20 2 ampa. Itu adalah perhitungan dari biner. Jadi dia 2 ampa, 8, 16 sampai seterusnya. Perhitungan kalian kelipatan 2. Jadi seperti itu. Dia bicara aja nih. Baru 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? Pak. Harus sebagian. Nah, karena ini dia 0, dia pangkat 0. 2 kali 0, nah 0. 2 kali 0, dia tetap hitung 1 di sini. Bukan berarti dia 0, karena di sini dia ada bilangan. Jadi 2 kali 0 kan, 2 pangkat 0, nggak bisa tuh, karena cuma 2. 1 kali 2, kenapa dia sih 1? Karena dia adalah pangkat 0 di sini. Jadi dia tetap hasilnya adalah 1. Jadi dari hasil dari 1 kali 2 pangkat 3, baru tambah 1 nilai seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Jadi ini bilangan desimal dari bilangan biner dari 1101. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, demikian pun juga ketika ada soal nanti muncul, ini kan tidak memakai koma. Kalau ini yang pakai koma, misalnya 0,101 pangkat 2. Jadi perhitungan juga sama, memakai yang sama yang tadi. Jadi ketika kita memakai perhitungan dengan perhitungan memakai koma, yang dicari adalah 0, misalnya, itu tetap ada nilai minus 1. Jadi perakilan yang sama, tapi dia tetap jadi perhitungan koma. Nah, jadi seperti ini gambarannya dari biner. Ini cuma contoh. Nanti untuk lebih perjelas nanti ada sebentar, nanti akan dijelaskan secara mendalam. Ini contoh-contohnya. Jadi gambarannya seperti ini. Ketika kita mendapat soal nanti, atau ada perhitungan-perhitungan, karena DP tindak lanjut dari sistem bilangan ini adalah gerbang logika.
Jadi gerbang logika dari hasil dari sistem bilangan ini itu baku sinkron semua. Nah, dan gerbang logika itu yang berkaitan dengan di setiap dompet komputer ini kan ada DP motherboard, DP papan MCB, tuh, papan PCB. Nah, di papan itu dia kan ada penggaris-garis, itu digambarkan secara gerbang logika. Nah, dan itu baku masuk di situ. Ini sebenarnya dasar, meskipun dalam dunia nyata kita tidak mengalami langsung atau tidak memperhatikan langsung hal seperti ini, tapi cara kerjanya ini namanya kan mata pelajaran kelas 10. Jadi orang sebagai orang komputer juga mesti paham seperti apa komputer itu sendiri. Oh, ternyata katanya dia seperti ini dan seperti ini. Kenapa dia harus ada perhitungan? Karena komputer kita ini cuma bisa mengenal perhitungan yang ada. Dia cuma mengenal tadi hidup dan mati dan seterusnya. Jadi itu gitu. Nah, baru berikut. Yang tadi basis 2, sekarang orang masuk ke oktal. Jadi bilangan berikutnya adalah oktal. Sama. DP perhitungannya, rumus-rumusnya sama. Cuma beda di DP basis. Jadi dia mulai dari 0 sampai 7. 0. Jadi semua ada jumlahnya ada 8. Jadi logikanya berpikirnya simpel saja nak usah berpikir ribet. Jadi pikir saja kalau oktal itu 8, yang penting kita tahu saja basis-basis dari setiap sistem bilangan yang ada. Kalau desimal 10, kalau biner 2, kalau oktal 8. Jadi seperti itu. Rumusnya cuma beda di DP basis saja. Ya, DP rumus sama. Inilah contohnya, sama juga. Cara perhitungannya juga masih sama. Perhitungan tetap sama. 8 pangkat 3, 8 kali 8 kali 8. Berapa itu? 8 kali 8, baru kali 8 lagi. Baru dikali 4. Baru dapat DP hasil di sini. Dan memang kalau bilangan oktal agak panjang di sini. Karena DP basis bilangan adalah angka 8. Beda dengan tadi, cuma 1 dengan 0. Cuma 2. Dan berikut, yang terakhir. Yang terakhir adalah basis dari heksadesimal 16. Ya, sama seperti awal yang saya bilang tadi, berbeda dengan yang lain karena di dalam sistem bilangan tidak mengenal ada angka 11 dan seterusnya. Dia cuma dari 0 sampai 9. Jadi kalau dia jadi 10, dia jadi huruf A. 11 jadi huruf B, dan seterusnya. Karena dia basis cuma 16, jadi dia cuma sampai di F. Jadi basisnya seperti ini. Jadi A pangkat 16 sama dengan itu 10. Jadi 10 itu adalah A pangkat 6. A basis 16, bukan pangkat ini ya. Kalau pangkat biasa di atas. Basis 16. Dan basis ini adalah basis dari heksadesimal itu sendiri yang berjumlah 16. Nah, dengan demikian simbol angka-angka untuk sistem heksadesimal adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ketika dia masuk di 10, dia langsung jadi A, B, C, D, E, dan F. Semua ada jumlah 16. 16 digit. Ya, ini nilai satu bilangan basis 16 dalam basis 10 dinyatakan sebagai ini. Rumusnya masih tetap sama, N kali jumlah basis pangkat A. Pangkat A ini dari bilangan bulat dalam desimal. Jadi
masih sama, N-nya seperti ini. Jadi di situ bukan lagi mau cari N, nggak mungkin tuh A kali berapa. Jadi A itu sebenarnya 10. Tapi dalam sistem bilangan heksadesimal itu dia biasanya cuma taruh A, biasanya 120A pangkat di sistem bilangan 16. Nah, berarti itu A itu berapa? Oh, A itu 10, F itu 16 dan seterusnya. Oke, jadi harap ini contohnya. Jadi ini ketika kalian dapat ada satu gambaran soal atau seterusnya, 584 AED. A itu berapa? A itu 10, E itu berapa? E itu 15, D 14. Jadi seperti itu. Nah, dan di sini ada 5 kali 16 pangkat 5, dan seterusnya dia turun terus. Nah, ini di digit yang ke 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kan ada 2. 5, 4, 3, 2. Jadi 5, pangkat 5, pangkat di 8 ini pangkat 4, pangkat 3, baru pangkat 2, dan seterusnya. Pangkat 1 sampai pangkat 0. Nah, jadi ada 10. Jadi di sini bukan lagi mau tulis A. Jadi di penjumlahan jangan orang tulis A. Itu cuma disimbolkan dalam DP perumusan saja. Jadi 10 kali 16 pangkat 2. Nah, yang tadi E itu adalah 14. Ya, E 14. Dan D itu 13. Karena A kan 10, B 11, C 12, D 13, dan seterusnya seperti itu. Nah, dan penjumlahnya agak lumayan banyak karena dia dikalikan 16 dan hasilnya seperti ini. Nah, baru pun kalau ada soal misalnya E, koma, sama-sama tadi, ketika kita memakai koma pasti ada DP pangkat minus dan seterusnya. Ini bisa dicatat juga, atau nanti setelah nanti pertemuan berikut dan terang bahas lagi. Oke, ini konversi bilangan biner, gambarannya seperti ini. Cuma orang belum membahas di sini. Nanti orang akan bahas berikut di pertemuan berikut. Orang di pertemuan sampai sini dulu. Nanti di pertemuan berikut di hari Rabu berikut di minggu depan, orang akan membahas tentang konversi bilangan dari desimal ke biner, dari biner ke desimal, dan seterusnya. Jadi seperti gambaran seperti ini. Tapi yang jelas kita tahu dulu seperti apa sistem bilangan di komputer. Dia cuma memiliki 4 hal: bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Desimal itu berbasis 10, biner itu berbasis 2, cuma mengenal 0 dan 1, oktal itu 8, dan heksadesimal itu 16. Jadi gambarannya seperti itu saja. Rumusnya tetap sama, semua memakai sigma, buka kurung, nx, dan jumlah dari deksimal itu basis pangkat A. A itu adalah bilangan bulat, dan seterusnya. Oke, mungkin hanya di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Nanti kita jumpa lagi di hari Rabu minggu depan. Dan kalaupun ini kan cuma sementara, ini Sir lagi record. Nanti Sir akan upload di YouTube. Kalaupun ada yang mau lihat kembali, buka-buka kembali pertemuan saat ini, itu kalian bisa lihat di
YouTube. Nanti ketika selesai upload, nanti akan share di kelas story. Jadi bisa dilihat di kelas story. Dan terakhir, jangan lupa setelah pertemuan pembelajaran saat ini, jangan lupa untuk mengisi absen di portofolio. Bisa diisi sekarang juga, bisa. Karena search backing. Nanti jangan lupa tulis juga catatan-catatan yang kalian pelajari saat ini. Mungkin karena yang terlalu cepat waktunya, bisa nanti dilihat ulang di YouTube, dan bisa ditulis kembali dan baru dikirim. Jadi demikian, hanya itu pertemuan saat ini. Dan dulu keluar karena Tora mau foto bersama. Oke, atur posisi baik-baik. Oke, ada mau 2 kali. Oke, 3, 2, 1. 1 kali lah. Ini saya mau taruh di kelas dojo supaya anda boleh lihat dulu. Oh, ini ketik yang udah hadir. Oke. Sekarang posisi kedua. Oke. 3, 2, 1. Oke, sampai jumpa berikut di lain waktu. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari terus, karena kalau cuma 1 kali sama macam Tora main sepeda atau hal-hal yang lain, ketika Tora cuma 1 kali mencoba atau cuma 1 kali melihat, yang akan langsung mau jadi. Jadi Tora perlu proses dan selalu Tora melihat semua itu. Oke, demikian untuk pertemuan ini. Selamat pagi for Torang semua, dan see you next time.